Alat berat itu tuh. Iya, alat berat. Terus karyawannya sekarang berapa? Sebenarnya kan kalau keseluruhan karyawannya tuh, 150 Oh. sebenarnya, tapi di Surabaya ini saya handle 19 sekarang tinggal. Oh. Saya kira cuma kamu aja karyawan. Sedih banget. Sudah, oke. Oke, sudah disuruh mulai nih. Mereka sudah lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Eko Cipto Juwono di acara jurusan Rubar. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Ya. Bagi penonton setia channel YouTube Politeknik NSC, jangan lupa share, subscribe maupun komen ya, karena materi-materi yang kita hadirkan itu patut untuk di-share ya, di-share dan di-komen, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari alumni program studi Diploma 3 Administrasi Bisnis ya. Jadi di Politeknik NSC Surabaya ini ada 6 program studi. Salah satunya adalah administrasi bisnis ini. Bagi kalian yang ingin kuliah di program studi administrasi bisnis, kita juga sekarang ada program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Yang dulunya D3 administrasi bisnis ini ditempuh 3 tahun, sekarang bisa 2 tahun saja. Karena pelajaran atau materi yang pernah kita dapatkan di sekolah atau di pelatihan itu bisa diakui nilainya ya dalam mata kuliah, sehingga sisa mata kuliah yang ditempuh tidak sebanyak sebelumnya. Jadi cukup 2 tahun saja. Nah, selain di administrasi bisnis ada 2 program studi lain juga yang bisa program RPL, ada D3 perhotelan dan D3 akuntansi ya. Jadi kalau mau tahu informasi lebih lanjut bisa dikepoin di sosial media kita ya di bawah ini. Nah, baik, kita akan ngobrol sama bintang tamu kita. Namanya Mbak Putri. Selamat siang, Mbak Putri. Halo, siang Pak Eko. Iya. Terima kasih sudah Ini mengundang saya. Kehormatan banget. Dulu mahasiswa favorit saya nih, Oh. Mbak Putri. Ya. Kebetulan Mbak Putri ini saat ini sudah bekerja, bahkan waktu kuliah dulu sudah bekerja sebagai sekretaris ya. Ya. Nah, sehubungan dengan itu maka topik kita hari ini adalah tentang sekretaris ya sebagai pemimpin dalam diam. Ini judulnya yang bikin tim kreatif ini ya. Ini dalam diam nih, diam-diam ngapain gitu. Jadi kalau saya bisa kira-kira ya, mungkin juga bagi Mbak Putri, maksudnya sekretaris sebagai pemimpin dalam diam itu bahwa sebenarnya dalam sebuah perusahaan sekretaris itu memiliki peran yang luar biasa, dan peran ini memanage pimpinan, memanage bawahan juga ya, bahkan mungkin rekan kerja. Jadi kalau dalam organisasi dia memanage secara vertikal maupun horizontal. Ini peran sekretaris ya, yang banyak orang tidak sadari. Jadi dia apalagi kalau dia tambahin nembel-nembel corporate secretary, itu lebih lebih mewakili lagi perusahaan. Jadi corporate secretary itu kemana-mana itu sebagai cerminan dari perusahaan. Jadi
sekretaris itu sebenarnya adalah leader, ya, leader. Tapi yang orang tahu leadernya biasanya ya direktur, gitu kan. Sekretarisnya ini yang boleh kita katakan tidak tersebutkan. Makanya tim kreatif bilang pemimpin dalam diam, gitu ya. Tapi peranannya sebagai leader sangat terasa bagi seluruh karyawan. Biasanya tidak melihat dari direkturnya, melihat apa yang disampaikan melalui sekretarisnya. Ya. Sekretaris juga yang yang mendelegasikan tugas-tugas biasanya, ya, dari direktur atau dari pimpinan. Nah, terkait dengan Mbak Putri sekarang bekerja di perusahaan apa, Mbak Putri? Saya bekerja di perusahaan, kami supplier alat berat, Pak. Alat berat. Ya. Konsentrasinya alat beratnya yang di warehousing. Ya, Ah, jadi yang handling material di gudang. Forklift, forklift. truck. Ada merek tertentu atau Ya, semua merek? kami sole agent untuk Linde, merek Linde. dari Jerman. Oke. Benar. Dari Jerman ya. Betul, brand Jerman. Kalau dari Jerman itu biasanya besinya beneran itu. Bener-bener besi gitu. Oke, terus di perusahaan Mbak Putri sebagai Saya sekretaris, Pak. Nah, sebagai sekretaris di perusahaan, tanggung jawab Mbak Putri itu apakah cuma biasanya sekretaris itu umumnya ya mengagendakan meeting, membuat note to land dan sebagainya. Sekarang di perusahaan Mbak Putri apakah cuma itu saja atau yang banyak yang lain? Kalau memang kalau misalnya secara teori administratif job itu Ya, sekretaris hampir semua ya, Pak, ya. ya. Tapi seperti tadi Pak Eko sudah sampaikan, emang benar sih, Pak, kita tuh nyabang kemana-mana. Nah, Apalagi kalau di Surabaya ini kan pimpinannya langsung Jakarta. Terus koordinator cabang kebetulan sudah ditiadakan. Akhirnya ngerangkap juga nih, Pak, sampai ke sana-sana. Sehingga job desk saya sekarang ya sampai ke selling unit juga, selling product juga, kemudian monitoring all division, job administratif itu pasti, ya. seperti itu sih, Pak. Jadi bukan sekretaris yang tradisional ya. Jadi udah multitasking ya. Sekretaris zaman sekarang itu mesti multitasking. Benar, Harus Pak. bisa semua. Semua kompetensi harus bisa ya. Benar, Kayak tadi misalnya bertanggung jawab juga terhadap penjualan. benar. Berarti kan ada kompetensi paling tidak komunikasi. Nah, Kompetensi komunikasi, ada kompetensi negosiasi, ya ada macam-macam lah. Ini sekretaris yang zaman modern ya seperti ini gitu ya. Nah, terus ada masalah nggak dalam menjabat sebagai sekretaris? Anggap aja sekretaris tanda kutip merangkap juga sebagai leader ya, leader untuk beberapa divisi dan seterusnya. Problem apa yang sering dialami? Kalau dari saya pribadi ya, Pak, ya. Ya, Yang pertama itu, saya sambil nyontek boleh ya, Pak, ya? Jadi yang pertama itu yang terbesar adalah tidak diakui. Seperti tidak diakui yang seperti ada penolakan. Karena tadi Bapak sudah sebutkan di awal kan bahwa kami ini leader terselubung nih. Leader karena kami kan posisi strategis aja, dekat sama pimpinan ya. Sehingga salah satu tugas besarnya ya penyambung lidahnya nih. Jadi beliau nyampaikan apa, saya harus ngarahkan ke tim seperti itu. Nah, karena juga tidak ada delegasi sebagai leader, otomatis terkadang ada rasa penolakan dari tim gitu loh, Pak. Itu tantangan pertama. Jadi ngerasa seperti kamu siapa ngatur kami, seperti itu. Itu tantangan pertama yang paling saya rasakan. Kemudian karena kebetulan saya industri alat berat, banyak laki-laki di sana, diskriminasi gender berasa. Laki-laki badannya gede-gede gitu. Jadi disepelekan tuh biasa. Jadi kami harus bisa lebih galak di sana gitu loh, harus bisa
tunjukkan ya kamu siapa, saya siapa gitu loh. Harus bisa jaga wibawa banget lah di situ Jadi supaya ada tambahan kompetensi nih, kompetensi galak. iya, jadi benar-benar kayak kalau kita di sana tidak tegas tuh dibuat mainan gitu loh Pak, digangguin Hmm, doang, kayak ngobrol nggak apa, ngomong sesuatu tuh tidak ditanggapi, oke. gitu. Terus kemudian tantangan ketiga itu karena saya jauh dari pimpinan, atasan saya langsung di Jakarta, komunikasinya jadi terbatas, Pak. Hmm, Sehingga kadang kalau misal ada masalah urgent di kantor, pimpinan kadang terlambat dapat infonya, hmm, gitu. Kalaupun saya WhatsApp atau telepon dan lain sebagainya, karena beliau di sana juga pasti sibuk, nggak bisa tuh langsung menanggapi saya. ya. Begitupun sebaliknya, kadang ada instruksi-instruksi pimpinan yang nyampainya ke saya terlambat, seperti itu. Jadi Mbak Putri ini sebenarnya ya bukan sekedar sekretaris, anggap aja kepala cabang juga ya. Ya, kalau jobdesk mungkin hampir seperti Job itu, desk-nya Pak, ya. benar. Hmm. Ya ini baru ya. Maksudnya di zaman sekarang kadang-kadang ya era globalisasi, biasanya pimpinan itu bisa mengatur perusahaan dari jarak jauh juga, kan gitu ya. Nah, sekretaris yang punya peranan untuk mengimplementasikan gitu, Benar. mengimplementasikan. Nah, pada waktu ini saya pertanyaannya agak melenceng sedikit ya. Boleh. Pada waktu kuliah dulu ya di 3 administrasi bisnis, Mhm. itu ada koneksinya nggak atau ada hubungannya nggak dengan pekerjaan sebagai sekretaris sekarang itu? Pasti banyak, Pak. Banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapat di sini yang bisa saya implementasikan di pekerjaan Misalnya, saya. Di administrasi bisnis ternyata bayangan kita kan yang namanya ngadmin tuh ngetik, nginput hmm, apa segala hmm, macam gitu ya. Ternyata tuh, Pak, saya di sini tuh dapat sedikit, eee, nggak sedikit lah, maksudnya ada mata kuliah marketing. oke, Itu kepakai banget karena sekarang saya tuh, juga dikasih tanggung jawab selain koordinator sales, saya juga harus bisa selling produk ah, gitu. Dengan ilmu-ilmu yang saya dapat di sini jelas dong pasti udah kepake di sana. oke. Kemudian, eee Diajarin ini nggak tentang komunikasi di, iya, diajarin banget public speaking itu ah, ada, ah, terus kayak personal branding itu ah, ada, berarti itu bermanfaat ya, banget, Pak. bermanfaat sebagai seorang sekretaris ya. Ya, Karena betul. sekretaris itu sebenarnya bukan hanya di dalam kantor aja, dia juga public figure kan, Iya, public benar. figure Sering juga. keluar, harus Ya, memberi sering mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan customer dan lain-lain atau dengan mitra dan seterusnya. Nah, terus eh, tentang keterampilan komunikasi gitu. Penting nggak bagi seorang sekretaris harus punya keterampilan komunikasi? penting sekali, Pak. Keterampilan komunikasi itu menurut saya malah nomor satu. Hmm, Jadi kalau dari saya pribadi ini triknya ya, Pak, saya kembali mengulang topik kami bahwa topik kita bahwa sekretaris itu leader dalam diam. hmm, Jadi kami ini nggak bisa, menurut saya nggak bisa instruktif, bahkan nggak bisa yang pemaksaan. Kami harus lebih sering menggunakan teknik persuasif. oke, Gimana caranya, mengarahkan tapi dengan mengajak gitu loh, memengaruhi ya kalau oke, bahasa yang negatif sih manipulatif sedikit lah, ya, begitu. Karena kalau instruktif, atau koersif itu kayak, jelas akan terlihat menonjol dan nanti malah saya nggak bisa ada di 2 tempat. Yang tadi Bapak juga, hmm, sampaikan bahwa kami ini harus berdiri di 2 tempat kan ya, hmm, bisa manajemen, BOD, bisa staff, hmm, seperti itu. Nah, kalau saya terlalu keras ke staff, saya nggak dapat nih isu-isu terkini yang ada, yang bisa hmm, saya sampaikan ke pimpinan, sehingga, oke, bisa mengambil Eee, tindakan yang cepat untuk meredam isu-isu yang ah, ada, seperti itu. Terus, saya juga,
eh, harus punya teknik yang komunikatif dan informatif. Oke, oke. Jadi bahasanya itu harus jelas supaya arahannya tuh ketangkep semua gitu loh Pak. Jangan sampai ambigu, standar ganda baik untuk pimpinan maupun staf. Oke, oke. Gitu. Terus keterampilan yang lain harus benar-benar filtering filtering informasi yang saya dapat baik dari staf untuk manajemen maupun sebaliknya. Jangan sampai apa yang seharusnya tidak saya sampaikan dan bikin ricuh seperti itu. Oke. Nah, Mbak Putri, dulu waktu apa namanya? Waktu kuliah ya. Waktu kuliah itu kan diajarin tentang leadership juga, Nah, ya kan? ada. Jadi kalau leadership atau kepemimpinan itu biasanya kan ada beberapa tipe gitu. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang partisipatif gitu. Nah, selama ini dalam kenyataan gitu, itu yang lebih sering diterapkan itu yang mana di antara tiga? Kan kalau biasanya tidak tidak mutlak lah seorang pemimpin itu otoriter terus atau demokratis terus atau partisipatif terus gitu. Kadang-kadang kan lihat situasi tadi yang seperti disampaikan kan ada persuasi. Persuasi ini kan tidak otoriter, Nah, gitu. Jadi dia harus pakai komunikasi atau demokratis atau partisipasi dan sebagainya. Sering tidak mencoba menganalisis lah, menganalisis kira-kira saya ini model yang sering saya pakai yang mana gitu. kalau menurut saya sih yang partisipasif ya Pak ya, Ya, partisipatif. Karena kan kembali mengulang topiknya, saya kan cuman terselubung aja nih, bukan hmm, leader yang memang, oh kamu adalah general manager di hmm, sini atau kamu bukan, adalah pimpinan divisi di sini seperti oke, itu. Saya hanya posisi strategis yang menyampaikan delegasi tugas hmm, sehingga eh, saya harus memberikan arahan supaya tidak menonjol pun bukan dengan komando yang kamu harus begini begini begini. hmm, Tapi lebih ke ajakan, ternyata ada seperti ini loh peraturannya, yuk kita hmm, sama-sama jalanin. Seperti itu. oke, Tapi sekali waktu memang diperlukan seperti demokratif dan otoriter itu memang sekali waktu ya, ada tempo-tempo diperlukan. oke. Ini ada bayangan saya ya, Mbak Putri ini anggap aja boleh dibilang pimpinan puncak untuk di Surabaya lah, gitu ya. Tentu mengalami juga dalam sebuah organisasi kan biasa ada apa namanya perdebatan atau perselisihan antara bagian misalnya antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain itu gimana menyelesaikannya? Eh Kalau perselisihannya tentang pekerjaan, Pak, Ya, kita ngobrol sama-sama ya diselesaikan dari kedua belah pihak, ya, kamu bagaimana, nanti A bagaimana, B bagaimana, kemudian kita cari titik temunya hmm, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sudah di ranah personal karena di sana ada mes tinggal untuk teknisi, tidak memungkiri ya Pak kalau sering ya, bareng kan pasti ada masalah-masalah ya, personal yang timbul, itu saya nggak mau ikut campur. oh, Saya jawab sudah sama besarnya, saya tidak ikut ranah personal. ya, Kalau oke, saya sih seperti itu, Pak. ya berarti kan kalau memang urusan pekerjaan berarti ada fungsi Mbak Putri juga sebagai mediator ya Benar, untuk seperti tadi ya A gimana B gimana jadi dimediasi yang penting tujuannya sama gitu ya untuk perusahaan. benar. Nah, saya kira gitu. Nah, kalau menurut Mbak Putri pengalaman ini udah 6 tahun ya Iya, di perusahaan ini sebagai sekretaris. benar. Eh, suka dukanya yang paling dirasakan itu gimana ya? Sebagai sekretaris itu sukanya apa? Dukanya apa gitu?
yang paling dirasakan lah selama 6 tahun paling sering dialami. Biasanya manusia itu kan lebih cepat merekam yang negatif nih ya Pak ya. Saya mulai dari duka dulu aja. Oke. Oke. Dukanya itu karena saya posisi di tengah nih, jembatan nih, otomatis saya dapat tekanannya tuh kedua belah pihak. Itu yang paling kadang-kadang dilema, apalagi kalau misal ada perintah sesuatu dari pimpinan yang menurut saya akan menyulitkan tim saya, mau tidak mau tetap harus saya sampaikan. Begitupun kadang kalau saya lihat tim saya lakukan kesalahan, saya dengan sangat berat hati tetap harus sampaikan ke pimpinan, walaupun awalnya pasti yang kena tetap saya duluan. Nah, jadi itu dukanya, tekanannya double nih, kiri kanan dapat semua. Kalau sukanya banyak sih Pak. Yang paling satu ya, yang paling pertama ya, salary pasti bagus. Nah, itu kita jujur aja kerja kan cari uang nih Pak ya. Salary biasanya karena kita dekat sama pimpinan, pimpinan kalau cocok dengan kita biasanya beliaunya tidak pelit apresiasi seperti itu. Ya sesuai tanggung jawab kan, apalagi kalau diceritakan tadi Mbak Putri tanggung jawabnya kan kemana-mana gitu. Ya harus diapresiasi. Terus fasilitas pasti dalam arti fasilitas ini kayak dispensasi misalnya karena saya habis pulang malam mungkin besoknya datang siang tidak ada teguran gitu Pak. Terus sukanya lagi eksplornya makin banyak. Kalau pimpinan lihat kamu sepertinya bisa seperti ini, mau coba tidak? Contoh yang saya alami adalah pimpinan lihat saya lihat kamu ada kemampuan untuk selling produk, mau coba selain jadi koordinator sales, berani coba turun ke lapangan. Itu ilmu baru, pengalaman baru, dan tentunya kalau misal di dunia marketing kan juga ada bonus-bonus yang lain ya Pak, itu juga. Sukanya lagi yang paling besar tuh improve dirinya, kesempatan improve diri, pengembangan diri tuh besar banget Pak kalau misal di kita harus kuasai semua. Kalau misalnya saya tanya, karena sering berhubungan dengan orang luar ya, itu ada banyak sukanya atau dukanya ya? Misalnya dengan calon customer potensial atau mungkin juga memaintain customer yang sudah lama, itu suka dukanya ada nggak? Banyak Pak, tapi kalau boleh jujur lebih banyak dukanya kalau berhubungan sama orang luar. Oh ya? Ya, saya belajar sebagai marketing harus tahan banting dengan ignorance, dengan penolakan. Oh biasa Di itu. mana biasanya kalau perempuan ya pada umumnya kan kita main perasaannya gede banget gitu Pak. Jadi gimana rasanya datang itu dilepek, gimana rasanya datang itu mau ketemu ditolak, yang seperti itu. Oh, itu wajar lah kalau marketing itu kan 101 lah ya. Kita diterima oleh 1, tapi sebelumnya sudah ditolak oleh 100 itu. Itu biasa marketing ya. Bahkan ada yang 1001, nah itu lebih parah. Kalau di tempat saya malah hitungannya memang hampir bisa dibilang 1001 Pak, karena kan kebetulan produk kami kan bukan fast moving consumer goods kan, ini kan maksudnya produk-produk yang ya bagian tertentu saja yang membutuhkan. Jadi juga bukan yang istilahnya harganya murah gitu, 1 unit itu bisa sampai MM-an ya kayak gitu. Untuk memberikan produk knowledge tentang produk-produk seharga ini kan nggak mudah Pak. Ya, ya tersegmen lah, tersegmen ya, segmen-segmen tertentu aja karena bukan mass market ya,
bukan produksi untuk massa Benar, dari industri-industri tertentu aja. betul. Oke. Tapi terakhir nih Mbak Putri, eh, masih suka jadi sekretaris seterusnya atau ada keinginan lain? Suka di sekretaris ya, tapi keinginan lain pasti. Hmm. Suatu hari sih pasti kepingin entrepreneur. Itu juga ada pelajarannya tuh, ada mata kuliahnya di Ah, NSC, di administrasi bisnis. oke. Terus ada saran nggak untuk adik-adik lah eh, tentang khususnya untuk prodi administrasi bisnis ya? Menarik nggak untuk dijadikan pilihan sebagai tempat kuliah jika ingin menjadi sekretaris? Menarik banget, bagus banget. Jadi jangan ragu pilih di sini. Hmm. Banyak ilmu yang saya juga dapat dari sini. Walaupun tadi Pak Eko jelaskan bahwa saya sudah bekerja dari zaman kuliah, tapi ternyata setelah di sini ilmu saya nambah banget, implementasi saya makin bagus, improve karir saya juga semakin. Oke, alhamdulillah ya. Jadi itu para penonton, ini ada saran dari Mbak Putri ya. Jadi kalau mungkin juga bagi yang sekarang sudah jadi sekretaris bisa juga menempuh pendidikan di administrasi bisnis supaya dapat tambahan wawasan ya, wawasan. Kemudian yang pengen jadi sekretaris terutama lebih-lebih lagi ya, pilihlah administrasi bisnis di NSC gitu. Dan yang bagi yang kerja di sini kuliahnya fleksibel, jadi bisa kerja pagi nanti kuliahnya malam. Jadi Mbak Putri dulu begitu. Jadi kerjanya pagi, pulang kerja ke kampus kuliah gitu. Banyak teman-temannya ya sekelas itu juga gitu semua. Ya, kalau sambil kuliah sambil kerja. Oke Mbak Putri, terima kasih sudah sharing sama Iya, kita. sama-sama. Thank you for Ah, having me. baik penonton, terima kasih. Jangan lupa ya subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Nah, thank you. Alhamdulillah, Pak. Kok dingin? Dingin, Pak. Saya